Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Sofia dari Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Di sini saya akan bedah novel dengan mata kuliah kritik sastra. Novel yang saya bedah, novel yang berjudul Biru Pramfrasa, karyanya Mega Kata. Sinopsis dalam novel ini, awal cerita, tokoh perempuan yang bernama Amega Anjana mengalami kecelakaan bus karena dia mau menuju ke festival sastra. Namun di tengah jalan dia mengalami kecelakaan bus mengakibatkan Jana ini koma selama 3 bulan. Dalam komanya itu, Jana masuk ke dunia lain. Dan bertemulah dengan tokoh laki-lakinya yang bernama Biru Pramfrasa ini. Biru ini sosok laki-laki yang selalu membuat puisi. Maka dari itu Jana suka sama dia dan langsung jatuh cinta terhadap Biru ini. Namun setelah Jana kembali normal dan bangun dari komanya, sosok Biru ini memang tidak ada dalam dunia nyatanya. Dan Biru ini hanya ada di dalam lainnya saja, di dalam setelah saat Jana ini koma. Lanjut ke slide berikutnya. Saya slide ini memberi judul harus lebih hati-hati. Dalam kutipan, seseorang penyair tempat paling romantis sebagai pelarian. Seseorang tidak dikenal oleh Jana tiba-tiba datang mengajak berkenalan lewat puisinya yang romantis dan membuat hatiku berdebar kencang. Entah itu oleh isi puisinya atau sama orangnya, yang pasti orang itu sangat berbahaya bagiku. Ya, dia namanya Biru Pramfrasa. Dia sangat pintar membuat puisi di luar nalar pendengarnya. Semua kalangan terhibur olehnya. Kenapa saya dalam slide ini memberi judul harus lebih hati-hati? Karena di dalam kutipan ini sosok Biru ini sangat dicintai oleh Jana, padahal baru pertama kali bertemu dan belum tahu sosok Biru ini bagaimana karakternya, bagaimana dia kehidupannya, keluarganya, lingkungannya. Tapi gak hanya gara-gara puisi saja yang membuat Jana ini jatuh cinta kepada Biru. Di sini saya mengingatkan kepada teman-teman mengapa harus lebih hati-hati, jangan sampai seperti ini. Jika kita bertemu dengan orang yang baru kenal itu, kenapa kita harus hati-hati? Ya takutnya orang itu orang jahat atau ingin berbuat jahat kepada kita. Itu slide berikutnya. Saya memberi judul bersyukur dan bahagia saja sudah lebih baik. Dengan kutipan, di pagi hari aku terkejut dengan melihat seseorang dengan mata merah dan melotot. Ya, dia adalah Biru, laki-laki yang baru pindah ke flat sebelah. Aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri, mengapa laki-laki jika ada masalah atau sedang kecewa, kenapa pelampiasannya harus ke minuman beralkohol? Bukankah dengan mendengarkan musik saja bisa lebih baik lagi? Mungkinkah Biru segila itu jika sedang patah hati? Dalam kutipan tersebut, Jana ini bertanya, mengapa laki-laki jika ada masalah pelampiasannya ke minuman beralkohol. Saya menjelaskan hanya gimana lingkungannya saja. Ya, mungkin saja dalam tokoh Biru ini memang lingkungannya dia seperti gitu, makanya dia selalu melampiaskan kekecewaannya, kekesalannya ke minuman tersebut atau melampiaskannya ke yang lain. Kalau saya pribadi, jika saya sedang kecewa, sedang kesal, ya kebanyakannya kalau perempuan ya paling nangis gitu teman-teman. Atau
seperti dalam judulnya, bersyukur ya, bersyukur. Atau kalau lingkungannya, misalnya dalam keluarganya, lingkungannya, jika ada masalah atau ada kecewa, itu seperti langsung wudhu, sholat, mengaji gitu. Berbeda dengan sosok biru ini. Jadi kembali lagi bagaimana lingkungannya aja. Slide berikutnya judulnya "Tolong Aku Jika Aku Tenggelam". Dalam kutipan, pemuda itu membuat aku jatuh cinta dalam labuhannya dan tenggelam dalam hatinya. Setiap hari biru membuatkanku puisi yang berisi perasaan. Ungkapan perasaan sang biru melalui puisinya yang romantis dan membuatku tenggelam dalam hatinya. Entah mengapa setiap harinya biru membuatku deg-degan, dan apakah aku sedang jatuh cinta? Mengapa saya judulnya "Tolong Aku Jika Aku Tenggelam". Dalam novel ini sosok Jana ini tenggelam dalam hatinya ya, tenggelam dalam hatinya biru, mungkin bucin. Tapi di sini saya mengajak teman-teman, tolong aku jika aku tenggelam itu bukan berarti sudah tenggelam dalam hatinya atau tenggelam dalam laut, tapi dalam pergaulan. Misalnya kalau pergaulannya memang sudah melebihi batas, maka kita sebagai teman atau keluarga atau teman dekat atau siapapun ya berhak menyelamatkan orang itu. Begitu teman-teman. Slide berikutnya saya memberi judul "Baper Boleh, Gila Jangan" ya. Dengan kutipan, puisi yang keluar dari mulut biru Pram ini serasa hidup dan nyata, seakan berteriak agar dipertemukan kembali dengan penyair puisi tersebut. Bucin kali ya. Jadi Jana ini selalu baper, selalu teringat oleh biru ini karena puisinya. Jadi si biru ini anak sastra banget, jadi selalu bikin puisi yang seolah-olah orang pendengarnya itu merasa nyaman gitu. Makanya sosok Jana ini tergila-gila sama biru. Baper boleh teman-teman, tapi jangan segila seperti Jana ini. Padahal dia belum tahu sosok biru ini seperti apa gitu. Ini masih di dunia lainnya ya teman-teman. Lalu ada slide baru dengan judul "Jangan Terpancing Oleh Orang Asing". Dengan kutipan, Jana. Panggilan itu menghentikan lamunan Jana, seorang gadis berparas ayu dengan bibir merah muda yang sedikit pucat dengan dress putih selutut yang ia pakai, meminta agar menjauhi dari biru. Tidak diketahui gadis itu siapa, namun membuat hati Jana sakit dan teriris, membuat pikiran melayang kemana-mana. Dalam kutipan tersebut, jadi Jana ini kedatangi sosok perempuan yang entah gak tahu namanya siapa, berasal dari mana. Namun tiba-tiba perempuan itu menyuruh Jana menjauh dari biru. Ya, membuat hati Jana sakit hati dong ya, pasti, apalagi lagi bucin-bucinnya gini. Nah perempuan ini gak tahu siapa, tapi tiba-tiba menyuruh Jana ini menjauhi biru dan tidak memberitahu alasannya kenapa gitu teman-teman. Tapi di sini saya memberi judul "Jangan Terpancing Oleh Orang Asingnya" seperti ini teman-teman, seperti di dalam kutipan tersebut, jangan terpancing oleh orang asing, karena perempuan yang mendatangi Jana ini pasti orang asing dong teman-teman, bukan orang yang dikenal selama ini. Nah, makanya jangan terpancing oleh orang asing. Judul berikutnya ada "Janji Manis Tapi Pahit". Korban janji ya teman-teman. Dalam kutipan, pukul 22.00 Jana terlelap di depan pintu flat biru. Ia menggenggam segala harapan-harapan yang mulai pudar. Ketika membentur kenyataan, dalam tidurnya ia tak bisa untuk menghentikan air mata yang selalu lancang mengambil emosi dalam diri Jana. Ia selalu menuangkannya saat malam menyapa dalam lelapnya. Ia menangis dan terus menangis.
Kenapa saya memberi judul Janji Manis Tapi Pahit? Karena di dalam kutipan ini, Jana ini diberi janji oleh Biru jika hari ini itu mau ada kencan atau ngedate gitu ya teman-teman. Tapi Biru tidak datang. Janjiannya mereka dari jam 7 malam sampai jam 10 Jana menunggu di depan pintu sampai terlelap tidurnya dia, dan Biru ini tidak datang. Makanya sosok Jana ini mungkin kecewa ya. Makanya kenapa saya memberi judul Janji Manis Tapi Pahit, karena saya ingin mengajak teman-teman, jika sudah ada janji maka tepatilah, jangan membuat harapannya saja dan membuat orang yang dijanjiinnya itu sakit hati seperti sosok Jana ini. Slide berikutnya ada diamku adalah obat untukku, dengan kutipan tepat pukul 23.20 pemuda itu datang. Ia ikut duduk di sebelah Jana yang masih tenang memejamkan matanya. Biru merasakan sakit menatap betapa sulitnya ia harus mengendalikan waktu. Ia ingkar janji pada gadis di sebelahnya dan gadis itu memilih diam. Ya seperti saya. Jika ada, mungkin ini juga sosok Jana juga, karena saking kesalnya ya sama Biru, makanya dia terdiam, dan mungkin membuat Jana terdiam itu nyaman kali ya, seperti ya mungkin kebanyakan perempuan seperti itu ya teman-teman. Ya saya juga kalau lagi kesal mah diam gitu, daripada berbicara tapi menyakitkan hati orang lain gitu teman-teman. Slide berikutnya, kesempatan kedua. Jana bisa kita ulangi kencan kita? Kalimat permintaan itu diucapkan Biru dengan nada yang begitu lirih. Jana pikir Biru menyesal karena kejadian kemarin yang membuatnya harus menunggu lama. Nah, kenapa saya memberi judul kesempatan kedua? Karena Jana ini karena saking cintanya kepada Biru, maka Jana ini memberi kesempatan kedua kepada Jana dalam kutipan ini ya teman-teman. Tapi kalau saya juga orangnya sih selalu memberi, gimana ya, jika ada peluang untuk kesempatan kedua ya saya suka ambil gitu, daripada ya kesempatan kedua itu adalah ya emas mungkin bagi saya begitu teman-teman. Berhak sih, berhak. Kutipan berikutnya ada saya beri judul berhenti menyia-nyiakan waktu hanya untuk masalah yang lalu. Nah, dalam kutipan, dalam satu titik aku ingin berhenti. Aku melihat bayanganku sendiri. Aku kehilangan kata-kata yang telah lama kubuat untuk sekedar menghibur diriku. Sendiri. Aku kalah pada cerita yang kubuat sendiri. Jadi teman-teman, dalam kutipan ini Jana ini sudah masuk ke dunia nyatanya ya, atau sudah terbangun dari komanya itu yang selama itu 3 bulan. Nah, pas buka mata ternyata sosok Biru itu memang tidak ada, tapi dia itu selalu terpikirkan sosok Biru itu, mengapa Tuhan, mengapa sosok Biru itu tidak ada dalam dunia nyata saya, padahal kan sosok ini yang saya harapkan begitu. Jadi Jana ini selalu memikirkan Biru, tapi dia, mengapa saya mengambil judul berhenti menyia-nyiakan waktu hanya untuk masalah yang lalu, karena seperti Jana ini, dia sudah menyia-nyiakan waktu hanya untuk orang yang tidak tahu wujudnya, hanya untuk bayangan Biru itu. Ya bisa saja kita move on dari masalah itu kan, dari masalah yang lalu itu kan. Makanya saya memberi judul berhenti menyia-nyiakan waktu hanya untuk masalah yang lalu. Begitu teman-teman.
Lalu ada judul halusinasi membuatku bodoh. You bisa, you move on. Dalam kutipan, biru hanya imajinasi, 3 kata yang terngiang saat mata Jana mulai terbuka. Dan kumohon percayalah, biru hanya imajinasi. Mungkin saya pembacanya ya, biru ini halusinasi buat Jana, tapi di saat Jana terbangun dari komanya dan masuk ke dunia nyatanya, berbeda dengan Jana saat Jana waktu di dunia lainnya. Nah, you bisa, you move on. Ya, memang harus bisa sih teman-teman move on, karena kan kalau kita masih memikirkan masa lalu itu kan gak enak juga ya. Ya bisa ya teman-teman ya. Nah, ke slide selanjutnya ada judul tentu Tuhan Maha Baik. Dengan kutipan, di antara banyaknya bayangan mengerikan tentang dunia, ternyata Tuhan masih menciptakan satu makhluk yang dengan ikhlas menerima kisah buruk Jana yang masih suka membaca cerita gelap milik Jana. Jadi Jana ini terkadang psikologisnya itu kadang positif, kadang negatif ya. Seperti di kutipan ini, teman-teman. Di kutipan ini Jana masih bersyukur kepada Tuhan karena dia masih dikasih nafas dalam kecelakaan itu ya teman-teman. Masih dikasih nafas, masih dikasih, meskipun dia sosok ayahnya itu memang tidak ada, dan di ceritanya ini sosok ayahnya itu meninggal. Dia masih bersyukur karena masih ada ibunya yang merawat dia dari kecil sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman, mengapa saya ngasih slide ini dengan judul tentu Tuhan Maha Baik? Benar, memang Maha Baik. Jadi kita jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Slide berikutnya saya kasih judul, jika tidak memberikan hal positif, lupakan demi masa depan. Dalam kutipan, mungkin memang benar ada kalanya manusia melupakan kenangannya untuk melangkah menuju masa depan. Bagaimana mungkin bisa melangkah itu mudah jika manusia selalu tersesat dalam bayang-bayangannya. Ya seperti di judulnya teman-teman, jika tidak memberikan hal positif, lupakan demi masa depan. Iyalah, jika kita misalnya ya teman-teman bertemu dengan orang, tapi orang ini malah berkomentarnya negatif, ya udah lupakan. Mending kita memikirkan masa depan kita ya, mumpung kita masih muda. Apa yang harusnya kita lakukan ya lakukanlah, jangan memikirkan omongan-omongan itu. Seperti dalam kutipannya ini, mungkin memang benar ada kalanya manusia melupakan kenangannya untuk melangkah menuju masa depan. Nah seperti ini teman-teman, lupakanlah yang gak harus dilupakan, dan jadikan apa yang telah kita lewati kemarin itu menjadi pengalaman untuk kita menjadi lebih baik lagi. Slide berikutnya, sabar dan ikhlas. Dengan kutipan, luapan emosi itu terus menggema bersama angin. Sepasang matanya kini sudah memerah, mencoba membendung air yang tak ingin lagi ia tumpahkan hanya karena rasa sakitnya. Ini tokoh Jana ini dalam kutipan ini ada emosinya, maka yang dipikirkan itunya dia itu emosinya, kadang emosi, kadang sabar, kadang ikhlas. Ya seperti di sini, apa yang dialami sosok Jana ini ya ikhlaskan saja. Begitu teman-teman. Slide berikutnya ada judul, manusia harus berpikir panjang. Manusia selalu menangisi kepergian tanpa mau berusaha membuka mata pada sebuah pertemuan.
Kita percaya gak sih teman-teman bahwa di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, mungkin di sini ya kembali lagi ke slide yang tadi, sabar dan ikhlas nyambung. Jadi setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, makanya kita harus ikhlas. Makanya di slide yang baru ini manusia harus berpikir panjang, karena itu tadi teman-teman, harus berpikir panjang. Ngapain juga menangisi kepergian tanpa mau berusaha membuka mata pada sebuah pertemuan itu. Slide berikutnya ada kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Saya memberi judul ini dengan kutipan, Jana sempat mengalami kondisi buruk dengan mentalnya sebelum kecelakaan itu. Sepeninggalan ayahnya, dia selalu berdiam diri. Ini memang kesalahan Bunda yang juga tidak memperhatikannya. Bunda sibuk menyembuhkan kehilangan Bunda, sampai Bunda lupa kalau Jana juga butuh obat. Dan Bunda tidak ada di sana. Bunda gagal menjadi obat janda setelah itu. Setelah itu hubungan kami merenggang dan banyak diam dan keluar tanpa Bunda peduli. Mungkin dia mendapat banyak omongan-omongan yang Bunda sendiri tidak tahu seperti apa, dan Bunda rasa itu mengusik mentalnya. Nah, ini kan tadi saya bilang kan itu psikisnya ya. Jana ini terganggu psikisnya karena bundanya dia itu punya konflik sama bundanya pas ayahnya itu meninggal. Bundanya memang merasa bersalah karena setelah meninggal ayahnya itu bundanya juga mungkin merasa kehilangan sosok suami yang selama ini mendampingi dia dan anaknya. Namun bundanya ini lupa akan anaknya, bahwa anaknya juga butuh dia untuk menenangkan bagaimana setelah ayahnya ini meninggal begitu. Makanya di kutipan ini Jana itu udah sakit hati sama ibu sendiri digituin, makanya dia diam-diam pergi ke terminal itu untuk mengikuti festival sastra itu hanya untuk sekedar ini ya, menenangkan hatinya dan melupakan apa yang masalah di rumahnya itu. Makanya dari situ mengapa saya kasih ibu tak terhingga, saya ngasih judul kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, ya itu tadi. Mungkin setiap manusia punya salah gitu teman-teman. Slide berikutnya ada judul, saya kasih judul melakukan hal positif dan membuat hati tenang, dengan kutipan, udara sore itu benar-benar membuatnya merasakan ketenangan, sesuatu yang sudah cukup lama tidak ia rasakan. Ketenangan yang sepertinya mengingatkannya pada sebuah hal lain yang begitu terasa jauh, sesuatu dan seseorang. Hidup itu menenangkan bagi yang pernah merasakan ketakutan. Rasa tenang itu bisa datang dari hal kecil saja. Nah, kenapa saya memberi judul melakukan hal positif dan membuat hati tenang? Seperti dalam kutipan ini, rasa tenang itu datang dari hal positif, dari hal kecil lah, dari hal kecil seperti ini dalam kutipan ini. Udara sore, bisa jalan-jalan, itu bisa membuat hati tenang. Apalagi kicauan burung di pagi hari itu juga bisa membuat tenang. Intinya jangan lupa bersyukur ya. Jadi hidup akan tenang. Begitu teman-teman. Judul slide berikutnya, belajar dari masa lalu dan jadikan pengalaman. Dalam kutipan, dia tidak memberi kita uang, tetapi dia memberi kita pengalaman dan pembelajaran. Nah, ini kembali lagi ke biru yang awal, dari ceritanya Jana yang awal. Jana ini masih bisa belum move on sampai akhir cerita ini ya. Dan
kenapa saya memberi judul belajar dari masa lalu dan jadikan pengalaman. Itu dia, memang masa lalu itu adalah pengalaman, adalah pembelajaran buat kita, yang membuat kita kedepannya harus bagaimana supaya tidak terulang lagi dari masa lalu itu teman-teman. Ada slide berikutnya, menipu dengan kebaikan, dengan kutipan, sesuatu yang mengerikan adalah saat manusia memang tidak bisa merasakan emosinya sendiri. Dia semakin hanyut dan ketidakbenaran batin yang memaksanya untuk terus menggunakan senyum sebagai tameng kesengsaraan batin. Dan jana kini sedang berada di dalam palung paling gelap, paling menakutkan untuk ditapaki. Jadi teman-teman, jana ini di luarnya itu mungkin muka dengan hatinya beda ya, mungkin mukanya tersenyum tapi hatinya masih tetap sedih dan belum mengikhlaskan apa yang hilang dalam ceritanya jana ini. Dan jana ini masih belum bisa mengikhlaskan, tapi depan orang lain, seperti depan temannya, di depan keluarganya sendiri, dia menunjukkan ekspresinya senyum dengan seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal ya memang itu kenyataannya teman-teman. Oke, dari presentasi saya mengenai bedah novel yang berjudul Biru Pramrasa ini, karya Megakarta ini, dalam mata kuliah kritik sastra, saya dari novel ini pembelajaran buat saya, yang lalu biarlah berlalu ya, kita fokus ke masa depan kita, begitu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.